Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Giri Sawaludin. Teman-teman bisa panggil saya Satria. Jadi di sini saya sebenarnya hanya ingin membuat video dokumentasi di mana saya cukup lama telah mempelajari app builder yaitu Kodular. Di sini keunggulan dari Kodular sendiri yaitu sudah banyak dipakai khususnya di bagian India ya. Dan dapat dilihat ini adalah halaman pertama website ini yang menampilkan beberapa modul dan juga beberapa keunggulannya. Dan kita dapat melihat jika memang Kodular ini bermasalah, kita dapat klik cek status di sini. Karena Kodular juga kadang melakukan yang namanya maintenance, di mana setiap minggu atau setiap bulan itu mereka akan melakukan update atau mungkin juga maintenance ya, seperti itu. Jadi dapat dilihat di sini infonya ya. Nah, untuk apa sih? Ya, ketika memang Kodular tidak bisa digunakan ya karena ada perbaikan itu, dapat dilihat di sini ya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke apa sih Kodular itu gitu ya kan. Kita dapat klik create apps ya. Jadi Kodular ini sedikit overview bahwa Kodular ini adalah sebuah website yang dapat membuat aplikasi Android dengan mudah dan cepat. Jadi teman-teman yang terhalang memakai Android Studio, teman-teman dapat memakai Kodular ini sebagai solusinya. Oke, di sini adalah tampilan awal kita memakai Kodular. Hanya saja di saya kan sudah ada beberapa project yaitu di sini untuk testing aja. Dan nanti untuk tampilan pertama pada teman-teman yaitu akan memiliki tampilan putih. Jadi kalau ingin menggantinya dapat diklik di sini ya, dapat diklik setting. Nah, di sini ada average atau tampilan, dapat biasanya tampilan awalnya seperti ini. Kalau saya memang tim dark mode, jadi saya lebih suka gelap kayak gitu. Oke, kita dapat membuat project ya. Di sini ada create project, lalu ada import project dan juga ada ya filter lah, sort by gitu. Nah, di sini kalau create ya kita buat sebuah proyek dari awal dan kita beri nama project kita. Nah, untuk import ini adalah import Kodular ya, import file Kodular biasanya dalam berbentuk AIA dan ukurannya pasti sangat kecil karena memang semua kerjaan kita, semua file yang kita simpan pada Kodular itu bersifat cloud seperti itu. Dan Kodular ini bersifat gratis ya, tidak seperti Tankable dan juga apalagi ya, ada tuh app inventor dan juga banyak lagi sih sebenarnya, cuman saya nggak hafal. Itu biasanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Seperti Tankable itu gratis hanya untuk Androidnya, tapi kalau untuk dia juga bisa untuk Apple ya. Kalau ini Kodular khusus Android saja. Nah, kalau Tankable itu dia itu biasanya ada beberapa kali ekspor gitu, dia itu baru berbayar kalau nggak salah, bisa dicek mungkin. Sudah lama juga sih saya nggak pernah buka Tankable juga. Jadi untuk pertama kali kita klik create project ini ya, kita beri nama. Di sini saya beri nama belajar dulu aja karena nanti kita belajar mulai dari fundamental sampai pembuatan aplikasi itu sendiri ya. Setelah itu kalian dapat berikan nama apapun ya, pokoknya hurufnya juga terserah, bisa uppercase semua atau lowercase semua atau sentence case seperti ini ya. Lalu klik next. Nah, kalian akan diminta untuk memilih temanya mau seperti apa. Tuh, kalau saya sih mending default aja. Lalu ada minimal SDK. Di sini adalah versi Android yang dapat menginstal aplikasi kalian ya, aplikasi Androidnya. Di sini saya buat sebagai default aja yang paling kecil 4.4, kalau nggak salah dia versi KitKat ya. Package name-nya ini insya Allah akan sama seperti nama project yang pertama tadi. Kosongi juga boleh, diisi juga boleh. Lalu ada primary color, detail bar dan juga primary color dark ini. Ini adalah warna utama dalam aplikasi kita. Kalau accent color ini seperti kita mau input biasanya kan ada garis tuh. Biasanya itu warna pink kalau di sini defaultnya. Gak apa-apa, kita pakai secara default aja ya. Kita klik finish. Kita tunggu. Dia akan membuat create
project, dan tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, enaknya di Kodular ini adalah ada beberapa space atau kita ngomong palet ya, palet biasa, ada palet viewer dan juga palet komponen, yang terakhir juga palet properties gitu. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, teman-teman juga dapat mengganti tampilan device-nya. Mungkin apa ya, handphone teman-teman biasanya apa. Kalau saya biasanya ukuran HP atau handphonenya itu seperti ini, Samsung Galaxy S9 ini ya. Ini tampilan umum yang sering saya gunakan. Teman-teman juga dapat menggantinya dengan tablet ya. Jadi benar-benar tampilan untuk interface ini Kodular itu responsif gitu. Jadi dapat kalian tes di setiap tampilan yang berbeda-beda gitu. Ini tampilan tablet ya. Kalau ini Microsoft Surface, tampilan tablet yang Microsoft itu seperti laptop sih kurang lebih. Kalian juga dapat menggantinya di sini. Kalau saya biasanya tampilan handphone saya pakai Samsung Galaxy S9. Nah, kita bahas dari palet pertama ya. Palet pertama adalah komponen-komponen atau fitur-fitur yang dapat kita pakai pada Kodular gitu dalam aplikasi kita. Di sini kan dapat dilihat ada user interface, layout, media, dan seterusnya sebagainya. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari user interface. User interface adalah ya, kita lihat dari namanya ya, user interface, interaksi kan, interaksi user kan istilahnya. Yaitu salah satunya ada button. Nah, kita tes saja di sini, dapat kok kita langsung drag seperti drop gitu aja. Tinggal drag lalu drop gitu ya. Nah, setiap komponen palet setiap komponen palet ya yang kita taruh di halaman kerja kita, halaman viewer ini akan menampilkan setiap komponen di sini. Jadi setiap palet ya, setiap fitur atau setiap komponen yang ada di sini memiliki properti sendiri-sendiri. Gini. Contoh, kita coba rubah huruf ini, setiap teks, contohnya ini ya, text for button, kita coba ganti menjadi tombol login ya. Nah, di sini ada tombol ada teks jadi kita dapat edit di bagian ini. Lalu juga ada beberapa perubahan. Kalau pengen tombolnya agak berwarna, kita dapat klik drawing properties gitu ya. Ini kita secara fundamental aja ya, jadi sama-sama belajar. Nah, di komponen palet ini juga memiliki banyak juga ya untuk user interface-nya. Ada checkbox, ada circular progress, biasanya ini untuk refresh ya kan. Biasanya kalian di YouTube kan ada refresh itu. Nah, ini kalian swipe aja biasanya swipe ke atas kan, biasanya di atas, swipe ke bawah sih. Nah, itu nanti itu halamannya kan merefresh. Nah, ini ada setiap tekniknya. Lalu ada custom progress, ada date picker, ini untuk mengambil tanggal. Pokoknya semua tampilan-tampilan yang dapat diinteraksi oleh user itu ada di bagian user interface seperti itu ya. Lalu ada layout. Ya, layout ini adalah tampilan atau grid-grid pada tampilan website, tampilan Android. Nah, di sini setiap layout memiliki karakteristik sendiri-sendiri pada setiap komponennya. Seperti card view. Nah, dia ini memiliki gambar yang timbul. Kalau grid ini ini akan membuat tampilan grid. Kalau teman-teman tahu yang belajar desain pasti bisa menggunakan ini. Jadi benar-benar harus dites ya. Nanti untuk pengetesannya akan saya berikan pada video selanjutnya ya. Jadi untuk video sekarang adalah video untuk belajar fundamentalnya saja, apa itu Kodular gitu ya. Lalu ada horizontal arrangement, ini adalah tampilan seumpama ini kan agak ke kiri kan ya. Kita dapat buat dia ke kanan. Contoh ini pada horizontal arrangement ini kita width ya. Nah, seperti ini. Lalu ada text for button, kita masukkan sini. Lalu pada horizontal arrangement kita arahkan dia ke kanan. Nah, dia bisa seperti itu. Jadi setiap horizontal arrangement, horizontal scroll arrangement ini adalah layout yang dapat kita bentuk-bentuk setiap tampilan aplikasi kita. Nah, bedanya apa sih horizontal arrangement dengan horizontal scroll arrangement ya? Bedanya
Kalau horizontal arrangement dia bersifat statik, dia tidak bisa dirubah atau responsif lah istilah. Tapi kalau horizontal scroll dia itu bisa di scroll kalau seumpama keluar dari size yang sudah ditentukan seperti itu. Sama ya, seperti yang lainnya juga seperti itu. Space ini juga kadang akan kita gunakan untuk memberikan jarak pada setiap komponen yang sudah kita buat tampilkan di sini. Lalu ada list. Nah, list ini ya kita buat list view, ada list view image, jadi ada sebuah daftar, nanti ada tampilan gambarnya gitu. Ini juga dapat kita gunakan. Nah, ya kalau list view biasanya hanya menampilkan huruf aja, nggak ada gambarnya. Ada navigation. Navigation ini adalah beberapa menu yang dapat kita gunakan. Menu yang sudah disiapkan oleh Kodular dan dapat kita gunakan. Jadi ada bottom navigation, ini seperti kalian seperti di YouTube itu kan ada menu tuh yang di bawah, itu namanya bottom navigation kan. Ada set menu layout, nah itu sudah di kiri ke kanan. Kalau teman-teman biasanya lihat aplikasi apa ya, aplikasi apapun lah, biasanya kan ada tuh tombol 3 di sini kan, garis 3 kalian klik, nah itu biasanya kan, atau kalian slide ada menu kan muncul, nah itu namanya side menu layout. Kalau tab layout itu ya seperti YouTube juga ada kan, untuk menu video, menu trending ya kan, kayak gitu. Lalu ada view pager ini nanti akan kita gunakan aja lah, saya juga lupa apa untuk aplikasi yang mirip, bukan mirip, yang memakai view pager. Nah, ada view juga. View ini ada beberapa yang pernah saya gunakan, yaitu salah satunya web viewer. Biasanya saya menggunakan web viewer dalam ketentuan tertentu, karena kadang saya kalau tidak bisa membuat tampilan Android di sini, saya memakai tampilan web viewer dan juga interaksi cuma menyimpan data, saya memakai web viewer gitu. Lalu ada media ini ya kita dapat lihat ada audio speaker, camcorder, kamera, ada image speaker. Ini adalah tampilan-tampilan yang berhubung dengan media. Ini juga ada QR code, jadi kita dapat membuat aplikasi scan seperti itu. Di sini juga bisa. Lalu yang lain selanjutnya ada drawing and animation. Nah, di sini adalah ini belum pernah saya gunakan, tetapi yang pasti dia ini beberapa fitur yang dapat kita gunakan di Kodular. Dan selanjutnya ada maps ya, ini juga yang pernah saya gunakan, yaitu beberapa seperti marker. Ini ada maps, ini juga untuk memberikan tampilan Google Maps. Jadi kita nggak usah yang namanya menyewa API Google untuk memakai Google Maps, jadi lebih mudah lah sama Kodular ini. Lalu ada sensor juga ada barcode scanner, fingerprint. Nah kan, beberapa scanner sensor yang dapat kita gunakan ya kan. Biasanya pembuatan aplikasi ini digunakan oleh itu ya teman-teman yang ngerti IoT ya. Saya juga cuma sekedar tahu tapi nggak pernah menerapkan gitu. Jadi dapat kita gunakan di sini. Nah, fingerprint, jadi data fingerprint juga dapat direkam oleh Kodular. Barcode juga ada clock, ini untuk memberikan tampilan bukan tampilan waktu, seperti memberikan jeda waktu pada setiap fitur yang kita gunakan, dan masih banyak lagi ya. Ada sosial juga. Sosial di sini ada kontak picker, kalau semua aplikasi teman-teman butuh untuk interaksi kepada kontak, lalu juga email picker, ada phone juga tadi, jadi dapat dipakai di sini semua ya. Lalu ada storage ini beberapa database yang disediakan oleh Kodular ya, tapi saya nggak pernah sih memakai dari sini. Saya selama ini kalau memakai database pada proyek-proyek saya yaitu database MySQL. Nah, di sini kok nggak ada ya, nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Lalu ada utilities, di sini ada beberapa utilities yang dapat kita gunakan untuk mengerti mungkin aplikasi butuh aplikasi pengingat baterai. Nah, ini bisa di sini. Kita dapat membuatnya dengan memanfaatkan setiap komponen yang ada di sini ya. Lalu ada dynamic component. Nah, sini adalah apa sih bedanya dynamic button dan juga button biasa? Bedanya di sini. Kalau semua dynamic button ini adalah bantuan untuk melooping atau membuat multiple button gitu contohnya.
Contohnya ada tombol apa ya? Contohnya pada fitur pada aplikasi kartu keluarga. Nah, kartu keluarga kan memang kan keluarga itu memiliki suami dan istri, tetapi anak kan berbeda-beda ya kan. Nah, di sini kita dapat memakai fitur dynamic di sini. Ini ada kan dynamic text box. Jadi text box ini kan ya input untuk input. Nah, ya kan. Ini dapat kita gunakan di Kodular juga. Nanti akan kita belajar sama-sama ya. Lalu ada connectivity. Connectivity di sini adalah beberapa jika memang aplikasi Android kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk tersambung dengan WiFi atau mungkin dengan web atau link ya. Ada juga FTP untuk pengiriman gambar atau file ya kan. Ada Bluetooth juga ya kan. Ada Arduino ya kan. Nah, ini juga kebutuhan untuk IoT kan pastinya. Dan juga ya lainnya lah. Lalu ada juga Google. Nah, beberapa layanan Google yang dapat kita gunakan dari YouTube Player, Google Play Game kan. Dapat kita gunakan di sini. Nanti akan kita belajar lah sama-sama. Saya pernah sih memakai yang YouTube Player, jadi ada tampilan YouTube lah di sini gitu. Dan juga dapat menyimpan link YouTube lah di sini gitu. Lalu ada monetize. Nah, ini monetize belum saya pernah gunakan karena memang nggak butuh-butuh juga. Mungkin kalau ngerti pasti butuh selalu karena memang monetize kan kita itu butuh yang namanya iklan kan. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe monetize ya. Ada monetize pada ini, pada in-app link. Belum pernah saya gunakan sih. Ini juga ada kan. Mungkin nanti teman-teman tahu yang tentang ads ini juga dapat dimanfaatkan ya. Lalu ada Lego Mindstorm, ini juga saya belum ngerti juga. Mungkin ini ada hubungannya dengan miniatur Lego ya. Mungkin kita dapat membuat aplikasi sendiri ya kan untuk membuat Lego ya kan, lebih seru lagi, kurang tahu juga. Yang terakhir ada extension ini ketika memang komponen-komponen Kodular kurang lengkap, ada beberapa komunitas dan juga beberapa teman-teman ya kebanyakan dari India yang menjual atau memberikan gratis extension atau tambahan komponen yang dapat kita import di sini. Seperti itu. Oke, untuk palet sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita bahas tentang layar ini ya. Tadi layar ini kan sudah tahu kan bahwa setiap komponen-komponen, setiap tampilan itu memiliki komponen. Nah, untuk menuju ke komponen kita butuh komponen login. Kita klik aja, akan otomatis diarahkan. Kalau kita butuh komponen input, nah otomatis diarahkan oleh kodularnya untuk mengedit setiap komponen yang kita butuhkan. Contoh di sini login, ya kan tadi kita udah rubah menjadi login ya. Mungkin hurufnya butuh besar ya, gitu bisa. Itu bisa. Lalu tombolnya mungkin tombolnya kurang lebar, kita atur bisa. Untuk ukuran height dan width-nya itu ada beberapa format, ada pixel, kita ketik px saja, contoh 20 px ya kan, kecil ya. Ada juga 20%. Kalau dan juga ada lagi nggak kalau salah. Dulu soalnya harus memakai itu, sekarang kayaknya udah nggak ada. Jadi kita harus mengisinya secara manual. Kalau ada juga sih automatic dan juga fill parent. Bedanya apa? Kalau automatic ini dia akan menyesuaikan HP gitu. Kalau fill parent dia akan membuat pol-polan. Kalau pokoknya automatic ini adalah secara defaultnya lah gitu loh. Sedangkan untuk fill parent dia ini memberikan space yang paling lebar dari handphone ini. Jadi nggak bakal ngelewatin ini batas layar kita gitu. Itu fill parent. Selanjutnya ada ini image juga. Ada beberapa komponen yang mendukung untuk kita upload sebuah image untuk pada gambar. Contohnya di sini kita upload sebuah gambar ya. Contohnya upload asset. Lalu kita coba cari gambar. Nah ini ya. Nah ini akan muncul gambar. Nah iya saya juga lupa. Untuk setiap gambar pasti akan tersimpan pada assets ya. Kita cukup memanggil nama ini, maka akan tampil di sini. Contoh ini button, kita rubah jadi ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Tapi
perlu diatur lagi ya ukurannya agar lebih keren tampilan aplikasinya gitu. Jadi jangan langsung pasrah ukuran sesuai ini, jangan, penting kita atur sendiri seperti itu kurang lebih. Lalu juga di sini ada text alignment dan juga, jadi setiap komponen ini memiliki properties yang berbeda-beda yang dapat kita gunakan ya. Ini saya secara garis besar aja menjelaskan. Lalu ada ini ya, background color, atau nanti juga ada hint color, text color ya kan. Itu setiap komponen pasti berbeda-beda. Di sini juga Codula sudah menyiapkan banyak sekali ya, semua color lah yang kita butuhkan. Kita juga dapat mengambil warna sesuai dengan RGB. Nah kan ada kan beberapa warna yang memang mungkin butuhnya RGB. Nah itu dapat kita klik di bagian sini ya. Ini adalah bagian blok ya. Nah sini adalah ada block code, block coding. Jadi setiap komponen juga memiliki code sendiri-sendiri, block code sendiri-sendiri. Nah contoh di button ini adalah sifat klik, ketika button diklik ya kan, artinya gitu kan. Jadi sangat bahasa manusiawi sekali kok di sini. Jadi nggak terlalu bikin pusing untuk ngodingnya. Jadi tetap pakai bahasa manusia seperti ini. Ada juga got focus. Ini kan ketika tombol berfokus kan gitu sih. Ketika tombol itu fokus. Ada juga long click, ketika tombol itu diklik terlalu lama ya kan, itu mau ngapain gitu bisa. Ada touch down, touch up kan, macam-macam pokoknya. Seperti itu ya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sepertinya sudah cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.